Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, pada saat ini, 9 sosok muncul di depan garis pandang si Kong Zixing. 9 orang ini mengenakan jubah hitam, yang sepenuhnya menutupi penampilan wajah mereka. Secara bersamaan, ke-9 orang ini mengeluarkan royal armament yang berkualitas tinggi untuk diperiksa secara berurutan. Namun hal yang paling penting adalah, bahwa salah satu dari 9 orang itu benar-benar mengeluarkan 10 persenjataan kerajaan berkualitas tinggi untuk lulus ujian. Ini berarti bahwa, di antara 9 orang ini, salah satunya adalah ahli tingkat Raja Bela Diri. Itu karena, biaya masuk untuk ahli peringkat Raja Bela Diri untuk masuk ke kolam abadi kuno, yaitu 10 persenjataan kerajaan berkualitas tinggi. Ini tidak baik, seru si Zixing. Tiba-tiba saja, tatapan si Kong Zixing mengerucut. Dia pun buru-buru berkata kepada para tetua di belakangnya. Selain tetua Gongsun, kalian semua segera keluarkan persenjataan kerajaan kalian, ucap kepala si Kong. Mendengar apa yang dikatakan kepala si Kong Zixing, semua tetua manajemen segera terkejut. Meskipun mereka sangat bingung, tapi mereka tidak ragu untuk waktu yang lama. Tanpa bertanya, mereka mulai mengambil persenjataan kerajaan masing-masing, dan menyerahkannya ke si Kong Zixing. Sebagai tetua manajemen, kualitas persenjataan kerajaan mereka secara alami tidaklah lemah, dan semuanya berkualitas tinggi. Melihat banyak persenjataan kerajaan berkualitas tinggi yang diletakkan di depannya, si Kong Zixing memilih 10 dari mereka. 10 yang ia pilih, itu memiliki kualitas yang relatif lebih rendah daripada yang lain. Dia kemudian menyerahkan mereka semua kepada tetua Gongsun, dan kemudian berkata, "Tetua Gongsun, cepat masuk dan ikuti Chu Feng berserta mereka, dan perhatikan dengan cermat. Kamu pasti harus memastikan keselamatan mereka," ucap kepala si Kong. "Siap, laksanakan," balas tetua Gongsun. Mendengar kata-kata itu, tetua Gongsun tidak ragu-ragu sedikitpun. Dia menerima 10 persenjataan kerajaan, dan kemudian segera bergegas. Namun, karena ada banyak orang di jalur masuk melalui gerbang, itu tidak sesederhana bagi tetua Gongsun untuk masuk seperti yang dia inginkan. Dia harus terlebih dahulu masuk dalam barisan untuk mengantri. Melihat tetua Gongsun yang berdiri jauh di belakang dalam antrian, dan kemudian melihat 9 orang berpakaian hitam yang telah melewati pemeriksaan dan berjalan ke dalam, kulit si Kong Zixing segera menjadi pucat. Tiba-tiba saja dia menggertakkan giginya, lalu membuka mulutnya, dan dengan keras berkata, "Kalian semua, dengarkan baik-baik. Jika ada di antara kamu yang berani melakukan sesuatu terhadap murid hutan Cianwood Selatan aku, bahkan jika aku harus mengambil risiko dengan tulang tua aku ini, maka aku akan membuat orang itu mati dengan menyedihkan," teriak kepala si Kong dengan sangat keras. Kata-kata itu terdengar sangat keras dan menggema. Secara praktis, semua orang di luar gerbang kota bisa mendengarnya. Bahkan beberapa orang di dalam gerbang kota juga telah mendengarnya. Dalam sekejap, tatapan yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan padanya. Bahkan para elf kuno juga menatapnya. Namun, dibandingkan dengan yang lain, 9 orang yang mengenakan jubah hitam tidak berbalik untuk melihatnya. Jika seseorang harus memperhatikan dengan seksama, seseorang akan menemukan bahwa tubuh mereka sedikit menggigil. Mereka ragu-ragu sejenak, itu sebelum dengan cepat berjalan melewati gerbang kota. "Kepala Akademi Si Kong, apa arti di balik tindakanmu itu? Mungkinkah ada seseorang yang berencana untuk membahayakan para murid hutan Cianwood Selatanmu? Bagaimana itu bisa terjadi? Siapakah yang berani menyebabkan masalah di wilayah peri kuno? Jika itu terjadi, maka itu hanya akan mencari mati. Menurut pendapat aku, itu karena hutan Cianwood Selatan memiliki konflik dengan Black Python Stronghold sebelumnya. Sangat mencintai murid-muridnya, kepala Akademi Si Kong takut akan pembalasan dari benteng Piton Hitam. Itulah alasan mengapa dia melakukan hal seperti itu." Segera, orang-orang mulai bersemangat mendiskusikan tindakan si Kong Zixing ini. "Tuan Kepala Akademi,
Tepatnya apa yang terjadi. Dibandingkan dengan yang lain, para tetua manajemen dari hutan Cianwood Selatan akhirnya tidak dapat menghentikan diri mereka untuk bertanya tentang hal itu. Itu karena, Sikong Zaixing adalah orang yang tidak pernah berubah. Serangkaian tindakan yang dia perlihatkan sebelumnya, itu benar-benar tidak biasa. Jika tebakan aku benar, 9 orang yang mengenakan pakaian hitam seharusnya berasal dari keluarga Han, kata Sikong Zaixing. Keluarga Han, mungkinkah mereka berencana untuk melakukan sesuatu pada murid-murid hutan Cianwood Selatan kita? Seru seorang tetua. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sikong Zaixing, para tetua manajemen akhirnya memperhatikan bahwa, memang ada 9 orang yang dengan cepat berjalan menuju gerbang kota. Selain itu, ketika mereka menghilang ke gerbang kota, arah yang mereka tuju adalah arah yang sama dengan yang Chu Feng dan mereka tuju. Tidak perlu bagi keluarga Han untuk berpakaian secara menyamar, itu jika mereka ingin datang ke sini untuk berlatih. Dari perilaku licik mereka, mereka pasti menyimpan dendam untuk hutan Cianwood Selatan kami. Aku menduga, bahwa tujuan mereka kemungkinan besar akan menyerang Chu Feng dan mereka, kata Sikong Zaixing. Tapi kepala akademi, para elf kuno jelas-jelas telah melarang pertikaian dengan ceroboh, apalagi untuk membunuh dengan niat jahat dalam wilayah kekuasaan mereka. Jika ada yang melanggar peraturan mereka, maka orang itu akan dihukum dengan sangat berat. Tidak peduli seberapa ceroboh keluarga Han mereka, mereka tidak akan berani menyinggung peri kuno. Namun, ada juga seorang tetua yang mempertanyakan kecurigaan Sikong Zaixing. Keluarga Han memiliki kegilaan sejak awal. Kali ini, Chu Feng menyebabkan keluarga Han mereka sangat menderita. Mungkin saja keluarga Han ini, mereka benar-benar akan melakukan sesuatu untuk menyakiti Chu Feng dan mereka, balas kepala Sikong. Namun, mayoritas tetua manajemen menyuarakan persetujuan mereka dengan keprihatinan Sikong Zaixing. Jika begitu, maka yang terbaik bagi keluarga Han untuk tidak terlalu berlebihan. Karena kalau tidak, aku pasti tidak akan membiarkan keluarga Han mereka untuk tetap terus ada, ucap kepala Sikong. Dibandingkan dengan para tetua itu, Sikong Zaixing saat ini menunjukkan tatapan ganas di matanya. Pada saat ini, orang-orang di luar dengan bersemangat mendiskusikan apa yang telah terjadi. Namun karena faktanya, bahwa Chu Feng dan yang lainnya telah maju dengan kecepatan cepat, dan faktanya juga bahwa domain peri kuno memiliki jenis kekuatan interferensi khusus, ini menyebabkan Chu Feng dan mereka tidak mendengar teriakan keras dari Sikong Zaixing. Saat ini, mereka telah memasuki hutan yang luas dan subur. Meskipun subur, mereka menyebutnya hutan tidak benar. Akan lebih baik untuk mengatakan bahwa, mereka telah memasuki sebuah taman besar. Itu karena hal-hal yang tumbuh di sini tidak terbatas pada pohon besar dengan bentuk yang berbeda, tapi ada juga bunga-bunga indah dan tanaman aneh lainnya. Sejauh mata memandang, itu adalah pemandangan yang indah. Chu Feng dan mereka diminta untuk melewati hutan ini untuk mencapai kolam abadi kuno. Karena faktanya bahwa elf kuno melihat diri mereka di atas yang lain, mereka tidak akan repot-repot untuk membimbing Chu Feng dan mereka. Jadi, jika mereka ingin melewati hutan ini, mereka harus menemukan jalan sendiri. Hutan ini sangat aneh. Begitu kami memasuki tempat ini, aku mulai merasa tak berdaya dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan napas aku menjadi sulit. Awalnya aku merasa kalau aku akan segera terbiasa. Namun, siapa yang akan berpikir bahwa semakin dalam kita melangkah, aku justru semakin merasa tidak berdaya. Lebih tepatnya, tempat seperti apa ini? Keluh seorang murid dengan kulit pucat sambil sesak nafas. Sebenarnya, bukan hanya dia yang memiliki kulit pucat dan berkeringat deras, dan hampir semua orang dari hutan Cianwood Selatan berada dalam kondisi seperti ini. Itu seolah-olah, mereka jatuh sakit. Tubuh mereka benar-benar merasa tidak berdaya. Sebagai kultivator bela diri, sangat jarang mereka pernah merasakan sensasi seperti itu. Saudara junior, ini bukan hutan biasa. Formasi spiritual khusus ditambahkan ke semua tanaman di sini. Tidak hanya mereka tidak bisa dihancurkan, mereka juga mampu menekan kekuatan kita.
Di tempat ini, jangankan untuk terbang, bahkan berjalan akan sangat sulit. Ini adalah sesuatu yang sengaja dibuat oleh peri kuno. Itu karena mereka merasa bahwa tidak semua orang memenuhi syarat untuk menggunakan kekuatan khusus di dalam kolam abadi kuno. Dengan demikian, meskipun kami telah memberikan pembayaran kami masih harus melewati uji coba ini untuk mencapai kolam abadi kuno. Jika kita tidak mampu melintasi hutan ini, kita tidak akan memenuhi syarat untuk menggunakan kolam abadi kuno. Wang Wei menjelaskan kepada semua orang. Apa? Kami bahkan telah membayar mereka biaya pendaftaran, namun mereka sebenarnya menempatkan kesulitan hingga sedemikian rupa untuk mencegah kita. Mereka benar-benar tidak baik. Bukankah ini sudah jelas seperti jebakan? Lihatlah hutan yang sangat luas ini. Siapa tahu berapa banyak orang yang akan berhasil melewatinya. Namun, ada satu hal jika orang-orang itu berhasil melewatinya. Tetapi bagaimana dengan mereka yang gagal melewatinya? Bukankah ini berarti bahwa mereka telah memberikan persenjataan royal berkualitas tinggi secara gratis, karena tidak dapat mengalami dan berlatih di kolam abadi kuno? Apakah ada tempat lain yang mengerikan lagi seperti tempat ini? Setelah mendengar apa yang dikatakan Wang Wei, banyak orang yang menjadi cemas. Kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Bagi orang-orang yang tidak mampu melewati hutan ini, peri kuno akan mengembalikan persenjataan kerajaan mereka. Dengan demikian, ini tidak dapat dianggap sebagai penipuan. Tapi seolah-olah, ini hanyalah sebuah tes, ucap Wang Wei menjelaskan. Aku benar-benar merasa bahwa metode elf kuno ini sangatlah tepat. Pertama, mereka menggunakan biaya yang sangat besar untuk mengusir banyak orang. Kemudian, mereka menempatkan orang-orang yang tersisa ke pengadilan mereka. Dengan begini, itu akan memungkinkan mereka untuk mencegah banyak masalah, ucap Chu Feng. Dibandingkan dengan yang lain, Chu Feng sangat menyetujui perilaku peri kuno. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, orang-orang yang mengeluh sebelumnya segera menutup mulut mereka. Ekspresi marah yang mereka miliki di wajah mereka, itu seketika saja menghilang. Dan yang menggantikan itu, adalah ekspresi kekhawatiran. Mereka takut bahwa mereka tidak akan bisa melewati hutan ini. Lagi pula, tidak peduli betapa berharganya persenjataan kerajaan yang berkualitas tinggi, karena persenjataan kerajaan itu bukan milik mereka. Mereka adalah barang-barang yang diberikan kepada peri kuno, untuk membayar biaya masuk secara gratis oleh hutan Qianwood Selatan. Dengan demikian, kesempatan ini diberikan kepada mereka secara gratis. Jika mereka tidak bisa melewatinya, maka mereka akan sangat kehilangan. Saudara junior Chu Feng, bagaimana bisa kamu tidak merasakan tekanan sama sekali dan tampaknya baik-baik saja? Tiba-tiba saja, seorang murid menunjuk ke arah Chu Feng dan bertanya dengan wajah yang dipenuhi dengan kejutan. Oh surga, saudara junior Chu Feng, bagaimana kamu bisa mencapai hal seperti itu? Seru murid lainnya. Setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh murid itu, semua orang melihat ke Chu Feng. Setelah diperiksa dengan teliti, ekspresi mereka semua mengalami perubahan besar. Mereka benar-benar merasa terkejut dan juga gembira. Itu karena, mereka terkejut setelah menemukan bahwa itu persis seperti yang dikatakan murid itu, yaitu Chu Feng tampaknya tidak berada di bawah tekanan sama sekali. Kondisinya tampak persis sama dengan sebelum dia memasuki hutan, dan dia benar-benar tidak terpengaruh oleh hutan sama sekali. Dihadapkan dengan reaksi terkejut dari teman-temannya, Chu Feng hanya tersenyum dan berkata, "Oh, itu bukannya aku tidak bisa merasakan tekanan dari tempat ini. Tapi sebaliknya, aku tahu metode untuk membuat tekanan dari tempat ini menjadi sekecil mungkin." Saudara junior Chu Feng, bagaimana tepatnya kamu mengetahui teknik itu? Cepat ajari kami. Betul, saudara junior Chu Feng, tolong ajari kami agar kami bisa merasakan kolam abadi kuno juga. Kami benar-benar tidak ingin kembali tanpa hasil apapun. Akhirnya, semua murid mulai meminta Chu Feng untuk mengajar mereka. Karena begitu banyaknya, sehingga beberapa nada mereka tidak lagi hanya meminta, dan bahkan lebih dari rasa meminta. Dari sini orang bisa mengatakan bahwa, mereka benar-benar ingin melewati cobaan ini.
Ini sebenarnya sangatlah sederhana. Kamu semua, cobalah untuk tidak menggunakan kekuatan bela diri untuk melawan tekanan itu. Sebagai gantinya, kamu abaikan saja dan mengganggu gerakan kamu. Cobalah lakukan itu, dan lihatlah apakah kamu akan merasa lebih baik atau tidak setelah itu, kata Chu Feng sambil tersenyum. Mendengarkan apa yang dikatakan Chu Feng, dengan ekspresi agak mencurigakan, Wang Wei dan mereka mulai mencoba melakukan apa yang dikatakannya. Namun dengan segera, ekspresi mereka menjadi sangat rileks. Saudara junior Chu Feng, kamu benar-benar jenius. Kamu benar-benar berhasil memikirkan metode seperti itu. Hahaha, meskipun tekanan itu terasa sangat ganas, tetapi jika kamu mengabaikannya, tekanan itu benar-benar melemah. Tampaknya kita semua akan dapat melewati rintangan yang ditetapkan oleh peri kuno, ucap murid itu. Melihat metode Chu Feng benar-benar berhasil, semua orang menampilkan ekspresi gembira. Selain penghormatan, tatapan bahwa mereka sekarang memandang Chu Feng juga dengan mengandung rasa terima kasih. Itu karena, Chu Feng benar-benar sangat membantu mereka. Bepergian jauh untuk datang ke tempat ini, mereka tidak ingin kembali tanpa menyelesaikan apapun. Jika mereka benar-benar kembali dengan tangan kosong, maka bukan saja itu akan menjadi kerugian besar, tapi mereka juga akan kehilangan muka. Bocah, aku tidak pernah menyangka bahwa mulutmu tidak hanya keji, tapi kamu juga tahu beberapa trik, ucap seseorang. Namun tepat pada saat ini, suara sedingin es tiba-tiba terdengar dari dekat. Segera, 35 sosok muncul di depan garis pandang Chu Feng. 35 orang ini terdiri dari pria dan wanita. Selain itu, semua kultivasi mereka berada di puncak Martial Lord. Meskipun wajah mereka berkeringat dan sedikit pucat, tapi napas mereka saat ini tidak stabil. Itu sudah jelas bahwa mereka juga ditekan oleh tempat ini. Namun sayangnya, mereka sekarang tahu metode untuk mengurangi tekanan itu. Ini sudah jelas bahwa mereka telah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng sebelumnya, dan melakukan apa yang dikatakannya. Namun ketika mereka berhasil mendapatkan manfaat, mereka tidak memiliki niat untuk menyatakan terima kasih. Tidak hanya mereka tidak mengungkapkannya, mereka bahkan memiliki ekspresi kedengkian dan segera mengepung Chu Feng dan teman-temannya. Jika seseorang ingin bertanya mengapa, itu sebenarnya cukup sederhana. Itu karena, mereka semua adalah murid inti dari Black Python Stronghold. Jika itu sebelumnya, Wang Wei dan mereka pasti akan merasa khawatir menghadapi situasi seperti itu. Itu karena, sudah jelas bahwa mereka datang dengan niat buruk. Meskipun kultivasi mereka sama dengan murid Black Python Stronghold lainnya, tapi mereka bagaimanapun juga adalah orang-orang dari Black Python Stronghold. Secara mental, Wang Wei dan teman-temannya merasa bahwa lawan mereka lebih kuat dari dirinya. Namun sekarang, dengan kehadiran Chu Feng, mereka tidak sedikit pun takut. Itu karena, mereka tahu betul bahwa jika orang-orang dari Black Python Stronghold berani menyerang mereka, maka hanya diri mereka sendiri yang akan menderita. Kamu semua, apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Tanya Chu Feng. Tapi siapa yang akan berpikir, bahwa pada saat ketika mereka dipenuhi dengan kepercayaan diri, dan berpikir bahwa Chu Feng akan mengajar orang-orang ini dari Black Python Stronghold pelajaran, Chu Feng sebenarnya menampilkan wajah yang dipenuhi rasa takut, dan menggunakan suara bergetar untuk meminta orang-orang dari Black Python Stronghold. Hahaha, apa yang akan kita lakukan? Kamu telah membawa kerugian seperti itu ke Black Python Stronghold kami, lalu menyebabkan kami segera kehilangan status cabang peringkat kedua Gunung Qianwood, dan menyebabkan banyak orang dari Black Python Stronghold kami tidak memiliki kesempatan untuk memasuki Gunung Qianwood untuk berlatih di sana. Sudah seperti itu, kamu masih bertanya apa yang akan kami lakukan? Sejujurnya saja, bahkan jika kamu berlutut dan memohon pengampunan sekarang, kami masih akan mengambil hidup kamu, ucap murid Black Python. Melihat ekspresi pengecut Chu Feng, orang-orang dari Black Python Stronghold tampak lebih puas. Tanpa ragu-ragu, mereka berbicara tentang tujuan mereka. Oh, apakah kamu berani? Kamu harusnya tahu, bahwa ini adalah wilayah era elf kuno. Jika kalian semua berani menyerang seseorang di sini,
bukan hanya kalian yang akan menderita, bahkan keluarga kamu dan Black Python kamu juga akan menderita. Tepat pada saat ini, Wang Wei segera berteriak. Oh, apakah kamu meremehkanku? Jika kita tidak berani, maka kita tidak akan muncul di tempat ini. Orang-orang dari Black Python Stronghold mencibir. Pada saat yang sama, mereka mulai memancarkan aura mereka. Mereka segera mengepung Chu Feng dan kelompoknya, dan kemudian mulai mendekat. Mereka benar-benar berencana untuk membunuh Chu Feng and Friend. Jika kamu memiliki keberanian, maka coba saja. Kami para murid dari hutan Qianwood Selatan, itu tidak mudah untuk diintimidasi. Melihat lawan mereka benar-benar berniat untuk membunuh mereka, para murid hutan Qianwood Selatan meledak dengan amarah yang dalam. Tidak mau lemah sama sekali, mereka juga memancarkan aura mereka sendiri. Chu Feng and Friend telah membuat persiapan untuk melawan lawan mereka sampai mati. Saudara junior Chu Feng, apa yang terjadi padamu? Tanya Wang Wei. Tepat pada saat niat membunuh dan api mengamuk memenuhi udara, pada saat pertempuran dapat terjadi setiap saat, Wang Wei diam-diam mengirim transmisi suara kepada Chu Feng. Sebenarnya, bukan hanya Wang Wei saja yang diam-diam mengirim transmisi suara kepada Chu Feng, bahkan banyak orang dari hutan Qianwood Selatan juga melakukan itu. Itu karena mereka tahu betapa kuatnya Chu Feng ini. Bahkan Martial King saja tidak cocok untuknya. Orang-orang dari Black Python Stronghold ini tidak akan mampu menahannya, bahkan satu pukulan pun dari Chu Feng. Namun, ekspresi ketakutan yang ditampilkan Chu Feng saat ini, itu benar-benar sangat tidak normal. Mereka semua merasa bahwa, sesuatu mungkin terjadi pada Chu Feng. Dengan demikian, mereka ingin membantu Chu Feng meringankan keadaan pikirannya. Lagi pula, mereka tidak memiliki jaminan bahwa mereka bisa menang melawan murid Black Python Stronghold ini. Jika mereka ingin hidup, mereka harus mengandalkan Chu Feng. Hahaha. Namun pada saat ini, ekspresi pengecut sebelumnya yang diperlihatkan oleh Chu Feng segera menghilang, dan dia pun mulai tertawa keras dengan panik. Tawa Chu Feng sangat terdengar aneh, bahkan sampai-sampai agak menakutkan. Jangankan Wang Wei and Friend, bahkan orang-orang dari Black Python Stronghold mulai mengerutkan kening mereka. Karena tidak dapat menahan diri, mereka pun mulai panik. Kamu, apa yang kamu tertawakan? Seseorang dari Black Python Stronghold segera bertanya. Ada jalan menuju surga yang telah kamu tolak. Sedangkan neraka yang belum memiliki pintu, tetapi kamu malah menerobos masuk, ucap Chu Feng. Tiba-tiba saja Chu Feng menghentikan tawanya dan melemparkan tatapan sedingin tulang ke arah orang-orang dari Black Python. Apa maksudmu dengan itu? Mendengar kata-kata itu, orang-orang dari Black Python Stronghold merasa lebih tidak nyaman. Meskipun ekspresi Chu Feng sangat tenang, tapi tatapannya menyebabkan hati mereka bergetar. Pada saat ini, mereka memiliki ilusi. Itu artinya, Chu Feng di depan mereka adalah orang yang sama sekali berbeda dari Chu Feng sebelumnya. Namun meski begitu, Chu Feng benar-benar mengabaikan mereka. Alih-alih begitu, dia pun berbalik dan berkata, "Karena kamu sudah datang, kamu tidak perlu terus bersembunyi. Ayo keluar." Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, semua orang melemparkan pandangan mereka ke lokasi di belakangnya. Ketika mereka menemukan bahwa hanya ada tanaman yang rimbun dan tidak ada satu orang pun, mereka pasti mulai merasa sedikit bingung. Bahkan ada orang yang mulai merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan Chu Feng. Tindakannya hari ini benar-benar sangat aneh. Hehehe, bocah, sepertinya kamu punya beberapa trik di lenganmu. Tempat ini melarang penggunaan kekuatan spiritual, namun kamu sebenarnya mampu menemukan kami. Tapi jika aku adalah kamu, aku pasti tidak akan tinggal di sini dan akan bergegas pergi, ucap seseorang dari kelompok lain. Tepat pada saat ini, suara dingin yang tak tertandingi tiba-tiba terdengar dari dalam hutan. Segera, 9 sosok muncul di depan mata semua orang. "Siapa kamu?" teriak Wang Wei. Melihat 9 orang ini, Wang Wei and Friend mulai mengerutkan kening mereka. Itu karena, ke-9 orang ini berbeda dari orang-orang di Black Python Stronghold. Dari tubuh mereka, Wang Wei dan mereka bisa merasakan niat membunuh yang mematikan.
Saudara dan saudari yang lebih muda, apakah kamu benar-benar sudah begitu cepat melupakan kami? Jawab orang yang baru datang itu. Tepat pada saat ini, 8 di antara 9 orang itu tiba-tiba melepas jubah hitam mereka, dan memperlihatkan wajah muda mereka. Kedelapan orang ini terdiri dari 5 pria dan 3 wanita. Usia mereka mirip dengan Wang Wei dan mereka. Adapun dengan kultivasi mereka, mereka semua peringkat 9 martial lord. Namun, tatapan yang mereka lihat pada Wang Wei and friend, itu dipenuhi dengan penghinaan. Adapun Wang Wei dan mereka, tatapan yang mereka berikan kepada 8 orang ini penuh dengan keheranan. Dan di dalam keheranan tersebut, itu ada jejak ketakutan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.